Oke, saya record kembali. Kita masuk ke materi kedua. Nah, Tafilji, materinya? Tampil Bunda. Oke. Tampil Bunda. Nah, oke. Jadi materi yang kedua ini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis citra. Nah, dari materi pertama tadi, siapa yang masih ingat? Ada berapa jenis citra? Ada berapa jenis citra? Dari materi pertama tadi. Ya, ada 3. Siapa yang menjawab? Fauzan Bunda. Fauzan, oke. Fauzan. Kayaknya tadi Fauzan nggak absen ya? Terlambat masuk. Absen tadi belum Bunda. absen. Oh, absen Ji. Oh, sorry. Saya belum Bunda. Iya, Terlambat nanti. Yang terlambat sebentar belakangan ya, setelah materi ini Ya, Bunda. kita absen. Oke, Fauzan, ada 3 jenis citra. Citra yang pertama namanya apa? Hitam putih Bunda. Hitam putih. Jadi ada 3 jenis Iya. citra. Hitam putih atau disebut dengan citra Binar. binar ya. Binar. Hapus dulu ini. Citra binar. Oke, citra binar berapa jangkauan nilai pikselnya, Fauzan? 01 Bunda. Oke, 01. Jadi nilai pikselnya cuma 2, 0 dan 1. 0 menunjukkan warna hitam, 1 menunjukkan Nah, putih. Ya, oke. Kemudian jenis yang kedua apa, Fauzan? Jenis citra yang kedua apa? Apa? Yang ada abu-abunya. Berarti citra apa? Iya, citra apa? yang citra keabuan. Oke, keabuan atau bahasa Inggrisnya apa kalau keabuan? Gray. Grayscale. Iya, Gray. grayscale. Artinya keabuan. Ya. Berapa jangkauan nilai pikselnya kalau citra keabuan? 0 sampai 255. Oke, 0 sampai 255. 0 menunjukkan warna hitam, 255 Hitam. menunjukkan warna putih. Iya, di antara 0 sampai 255 itu adalah ada warna abu-abu atau gradasi abu-abu. Nah, sekarang citra yang ketiga, apa namanya? Berwarna atau RGB. RGB. Iya, RGB. Green blue. RGB terdiri atas 3 Red, komponen green, warna. blue. Yes, ada red dengan jangkauan nilai red berapa? 0 sampai 255 juga, ya. Nah, kemudian komponen yang kedua apa? Green. Ya, dengan jangkauan nilai juga 0 sampai 255. Kemudian warna yang ketiga blue dengan jangkauan nilai piksel juga 0 sampai 255. Iya, Nah, kasih cuman- gue dulu, stress. Yes, oke. Fauzan, terima kasih. Maka untuk nilai red ini, 0 itu menunjukkan warna hitam, 255 menunjukkan warna merah. Ya, itu perbedaannya. 0 menunjukkan hitam kah? Enggak, bukan. Ya, Cocomi. 0 itu menunjukkan hitam, 255 itu menunjukkan merah ya. Kemudian green itu, 0 itu adalah hitam, kemudian 255 itu hijaunya. Ya, kemudian Green. itu 0 itu adalah hitam, 255 itu blue-nya, ya. Nah, jadi kalau ini digabung 0 0 dengan 0, 0-nya red, 0-nya green, 0-nya blue, maka menghasilkan warna hitam. Nah, kemudian begitu juga dengan nilai 255 dari red, green dan blue kalau digabung maka akan menghasilkan warna putih. Nah, jadi seperti itu, ya. Jadi di antara 0 sampai 255 ini gradasi merah, 0 sampai 255 ini gradasi hijau, 0 sampai 255 ini gradasi biru. Nah, jadi seperti ini nilai piksel untuk masing-masing jenis citra. Jadi penjelasan jenis citra itu sebenarnya cuma ini, Ji. Nah, silakan kalian catat.
supaya tidak lupa nilai pikselnya untuk masing-masing citra. Nah, yang akan kita pelajari itu bagaimana cara mengkonversi dari citra biner ke grayscale, dari citra grayscale ke RGB, atau sebaliknya, ya, dari RGB ke grayscale, dari grayscale ke biner. Nah, seperti itu. Sudah dicatat ini? Sudah dicatat? Saya mau hapus. Sudah di screenshot. Oh iya, screenshot. Oke, sudah. Saya hapus ya. Nah, sekarang kita masuk ke cara konversi citra. Nah, ini yang tadi Ibu bilang. Ya. Jadi, untuk citra berwarna itu ada 3 dimensi. Ya. Jadi, untuk mendapatkan warna merah, nilai rednya itu harus 255, greennya 0, blue-nya 0. Supaya dia warna merah. Ya. Nah, kalau kita mau warna hijau, maka nilai rednya harus 0, greennya 255, blue-nya 0. Nah, begitu juga dengan biru. Untuk mendapatkan warna biru, nilai red harus 0, green 0, blue-nya 255. Nah, untuk mendapatkan hitam, nilai red 0, green 0, blue 0. Begitu juga dengan putih. Nah, untuk kuning, ya seperti yang kalian pelajari di pelajaran seni rupa mungkin waktu sekolah, untuk mendapatkan warna kuning, berarti warna apa yang digabung? Kuning dan biru. Hijau. Hijau Ya. dan biru. Ya, hijau dan biru. Jadi, yang dinolkan itu adalah nilai red, sementara yang diambil nilainya adalah green 255 dan blue 255. Maka akan mendapatkan nilai warna kuning, seperti itu. Begitu juga dengan warna yang lain, ya. Nah, cuman nilainya itu bukan cuma 0 dan 255 ya, tapi ada namanya gradasi merah toh, kayak warna pink begitu, merah magenta, merah apa, merah bata dan sebagainya. Nah, itu nilainya ada di antara 0 sampai 255, ya. Nah, jadi bentuknya itu seperti ini, berbentuk 3 dimensi, ya, 3 dimensi. Nah, untuk red ini dia ke sini, untuk green ke sana, untuk blue ke sana. Nah, ini untuk menunjukkan saja bagaimana cara mendapatkan gradasi warna dalam sebuah ruang dimensi 3. Nah, adapun dalam citra digitalnya atau foto digitalnya, nah seperti ini bentuknya, Dek. Jadi dalam satu kotak piksel itu ada 3 nilai piksel. Ada nilai untuk red, ada nilai untuk green, ada nilai untuk blue. Nah, tidak sama dengan citra biner dan citra grayscale. Cuma 1 nilai piksel di dalam masing-masing kotaknya ini toh. Nah, kalau di citra berwarna ada 3 nilai piksel di masing-masing kotak pikselnya. Nah, itulah yang membedakan. Ini dia 3 dimensi, ya, bentuknya dia 3 dimensi. Nah, sekarang bagaimana cara mengkonversinya? Ya. Nah, sebelum kita konversi, kita lihat dulu bagaimana contoh citra berwarna ini. Ya, sorry ini agak lari-lari ki Word-nya. Nggak tahu ini laptopnya Ibu. Agak error ki. Nah, sekarang kita copy dulu ini. Untuk kalian pemula jangan copy paste nah, usahakan ki ketik. Nah, semakin kalian rajin mengetik coding, maka semakin tertanam ki di memori kita itu. Bagaimana perintah untuk masing-masing codingan. Ya, jadi untuk menjadi seorang programmer itu tidak harus pintar, tapi harus rajin. Semakin banyak prakteknya, maka semakin jago, ya, jago coding. Kalau semakin malas ki coding, ya tidak akan bisa ki capai derajat programmer, ya, tidak bisa ki capai cita-cita menjadi programmer kalau kita malas coding. Itu ji kuncinya, rajin, tidak dibutuhkan ji orang pintar. Nah, kita copy ke MATLAB. Tampil di MATLAB-nya, Ibu? Tampil, Bu. Oke. Ya, sepertinya tadi Ibu salah paham dengan Zoom Tawan, enggak, Ji. Bisa ditampil banyak file. Saya salah pilih tadi, harusnya screen. Nah, ini variabel kota sama dengan diikuti dengan perintah imread, baca citra, diikuti dengan lokasi citra yang kita mau baca. Namanya adalah innsbruckcity.png. Enter, maka akan tampil variabel kota di workspace. Nah, perhatikan ki ini. Untuk value-nya 747 kali 500 kali 3. Kalau yang tadi di citra bangunan tidak ada kali 3-nya. Toh? Nah, inilah yang membedakan bahwa citra kota ini dia berbentuk 3 dimensi. Sementara kalau citra bangunan ini
hanya 2 dimensi, ya. Artinya bukan berbentuk citra berwarna. Jadi kalau ada kali 3 di ujungnya ini value, berarti dia citra berwarna, ya. Itu membedakan antara citra grayscale dengan citra berwarna. Sekarang putus-putus, ya. Berarti Akbar yang mungkin yang lain putus-putus juga suaranya, Bu. Tidak, Bunda. Udah aja, Bu. Berarti Bu. jaringannya Akbar yang bermasalah, ya. Nah, jadi seperti itu ya cara membedakan citra berwarna dengan jenis citra yang lain. Kalau citra berwarna ada kali 3 di ujung value-nya, ya. Ada kali 3-nya. Nah, kalau bukan citra berwarna atau grayscale tidak ada kali 3-nya. Tapi dia UIN 8. Selalu UIN 8. UIN 8 ini adalah tipe datanya berupa integer dengan 8 bit. Nah, integer. Kenapa dia integer? Karena nilai pixel itu adalah nilai integer. Nah, kemudian itu membedakan antara citra berwarna dengan citra yang lain. Nah, jadi bagaimana bentuk 3 dimensi itu? Jadi bentuknya seperti ini. Satu kotak pixel ini ada 3 komponen di dalamnya. Ya, jadi matriksnya itu berbentuk 3 dimensi kalau citra berwarna. Kalau citra biner dan kabuan, matriksnya itu cuma begini, 2 dimensi. Ada panjang dan lebar. Tapi tidak ada nih lagi komponen di belakangnya. Nah, seperti itu maksudnya. Nah, adapun pemanggilannya untuk mendapatkan nilai pixel dari masing-masing komponen R, G, dan B-nya, nah ini bisa kalian gunakan perintah ini. Jadi, R sama dengan, R itu untuk menampung variabel nilai pixel red, G itu untuk menampung nilai pixel green, B itu menampung nilai pixel blue. Ini terserah kalian, namanya juga variabel, terserah kalian. Mau pakai merah, hijau, biru, boleh. Ya. Lalu diikuti dengan sama dengan variabel apa tadi kita pakai untuk baca citra. Ya, tadi citra berwarnanya adalah kota, jadi kita pakai kota. Dalam kurung diikuti dengan perintah titik 2, titik 2, 1. Nah, kira-kira titik 2 itu apa artinya ini? Kalau tadi di subplot, ini jumlah baris, ini jumlah kolom. Nah, cuman titik 2 ini ada artinya. Apa kira-kira artinya? Ada yang tahu? Ya, artinya adalah semua, ya. Semua baris, ya, semua baris, semua kolom, dimensi 1. Ya, berarti cuma dimensi nilai red yang kita mau ambil. Nah, itu artinya, ya. Kita buka MATLAB, R sama dengan, kita panggil kota dalam kurung, semua baris, semua kolom, dimensi 1. Nah, berarti cuma nilai yang ada di dimensi 1 pada citra kota yang kita mau ambil, atau nilai red-nya aja. Nah, maka akan tampil nilai variabel red dengan ukuran sama dengan tadi kota, 747 baris kali 500 kolom, cuman tidak ada lagi 3 dimensinya toh. Kenapa? Karena cuma dimensi 1 yang kita ambil tadi ini. Nah, ini dimensi 1 yang kita ambil. Nah, bagaimana cara melihat nilai pixelnya ini red? Selain pemanggilan di command window, bisa dengan cara seperti ini. Klik 2 kali di variabel yang kita mau lihat nilai pixelnya, tunggu beberapa saat, maka akan tampil jendela variabel. Variabel R. Nah, tunggu beberapa saat lagi, maka akan tampil matriks atau baris dan kolom dengan nilai pixel yang ada di dalamnya. Nah, ini Mede. Berapa baris? 747. Nah, kita geser ke bawah, maka ini variabel ini akan menunjukkan baris yang sesuai. Nah, 747 baris. Berapa kolom? 500. Nah, maka ke kanan itu kolomnya sampai 500. Nah, ini mudahnya MATLAB, ya. Kenapa? Kalau pengolahan citra kita pakai MATLAB. Nah, jadi ada 747 baris, 500 kolom. Jadi masing-masing posisi ini, posisi baris dan kolom menunjukkan nilai pixel sesuai dengan komposisi warna yang ada pada citra kota atau insbrakcity.png. Ya. Nah, selanjutnya begitu juga untuk green. Ya, untuk green
bisa kita ambil nilainya green dengan cara seperti ini juga. Tapi dengan cara menyebutkan posisi dimensinya dimensi kedua, ya, atau elemen kedua. Ya lihat tuh tadi. Akan tampil Lihat green. tadi. Ya, 747 kali 500. Nah, sama juga nanti anunya. Cuman nilai pikselnya itu sesuai dengan komposisi warna green-nya. Akan berbeda dengan nilai red. Begitu juga dengan blue. Blue berada di dimensi ketiga. 3. Ya, maka akan terbentuk variabel blue dengan jumlah baris dan kolom yang sama, tapi berbeda nilai pikselnya. Ya, silakan Anda praktekkan di rumah. Saya tidak mau tunjukkan di sini karena makan waktu. Ya, nah selanjutnya kita mau tampilkan itu IM show kota bahwa itu adalah citra berwarna. Oke, silakan kita gunakan perintah IM show dalam kurung apa? Variabel kota. Oke, kota. Titik koma, enter. Nah, inilah citra berwarna dari innsbruckcity.png. Jadi ini citra berwarna. Nah, seperti itu Ji tampilannya. Selanjutnya, apa yang kita mau lakukan? Kita mau konversi. Nah, jadi ini tadi skala keabuan udah ya dijelaskan. Begitu juga dengan citra binar. Ini contohnya aja citra binar. Jadi ini citra yang skala keabuan, kan ada warna abu-abunya. Citra binar itu tampilannya seperti ini. Hitam dan putih aja. Ya. Nah, kalau mau lihat citra binar, oke, kita copy dulu ini, baru tampilkan. imread downbin.png, nah, berarti bukan png, atau ada yang salah? Kita ganti jadi tick. Oke, sudah ada img, lalu kita tampilkan. imshow, img. Nah, ini dia citra binar, ya. Hitam putih doang, ya. Nah, seperti itu citra binar, citra hitam putih. Nah, 0 itu warna hitam, 1 itu warna putih. Oke, lihat nilai pikselnya juga. Nah, silakan buka. Ya, seperti ini. Nah, ini. Jadi yang di pinggirannya tadi itu warna hitam, nanti di bagian tengah-tengahnya bernilai 1. Ya, ke bawah. Nanti dia ke bawah baru ada nilai 1. Mana nih? Berapa ukurannya, Kak? 534 baris. Nah, kalau ada nomor 1 kita lihat. Nah, ini dia, ya. Jadi 1 itu yang warna putih. Nah, kemudian coba kita lihat ini. Di value-nya untuk variabel img ada tipe data logical. Nah, berarti ini adalah citra binar. Jadi kalau dia logical, berarti dia citra binar. Kenapa logical? Karena nilai logical itu cuma 2, 0, dan 1. Nah, sementara kalau yang grayscale itu tidak ada kali 3-nya, tapi tipe datanya universal integer 8. Ya. Jadi itu cara membedakan citra grayscale dengan citra binar dan citra berwarna. Paham Akide? Jadi kalau citra berwarna apa ciri-cirinya di value? Ada kali 3-nya. Iya, kali 3 menunjukkan dia 3 dimensi. Oke. Kalau citra grayscale apa ciri-cirinya? 2 dimensi, tidak ada kali 3-nya. Oke, tidak ada kali 3-nya. Kalau citra binar apa ciri-cirinya? Logical. Yes, tipe datanya logical. Oke, sudah. Paham kita? Sekarang kita mau konversi. Bagaimana cara mengkonversi dari antara citra yang satu dengan citra yang lain? Caranya adalah dari yang tertinggi. Jadi yang tertinggi dulu, berarti dari RGB ke grayscale. Nah, itu. Kemudian dari grayscale ke binar. Nah, caranya ini bisa kita tempuh dengan 2 cara. Cara yang pertama dengan cara manual. Ya, manual maksudnya itu kita pakai rumus. Nah, rumusnya itu adalah I sama dengan, I ini adalah untuk variabel untuk menampung citra keabuannya nanti ya, sama dengan, nah ini adalah nilai konversi dari RGB ke grayscale yang sudah disepakati oleh para ulama pengolahan citra digital ya. Jadi ini nilai yang paling optimal, yang paling bagus hasilnya. Jadi terserah kalian, boleh dirubah-rubah, cuman usahakan jumlah dari pembagian antara
komposisi red, green, dan blue ini jumlahnya adalah 1. Jadi kalau dijumlah kini 0,2989, 0,5870, 0,1141 itu menunjukkan 1, ya, 1,0 atau 1. Tidak boleh lebih dari 1, tidak boleh kurang. Ya, daripada susah-susah, ini mau saja kita pakai. Aja makin rubah-rubah. Jadi 0,2989 kali komponen R-nya. Nah, bagaimana tadi cara mendapatkan komponen R? Ini caranya. Variabel citra berwarna yang kita baca tadi, IMG sama dengan IMRead. Lalu dalam kurung semua baris, koma semua kolom, koma dimensi 1 untuk red-nya. Nah, ini untuk red. Lalu tambah 0,5870 dikali IMG dalam kurung semua baris, koma semua kolom, koma dimensi kedua. Karena dimensi kedua itu adalah green. Lalu tambah 0,1141 dikali IMG, koma semua baris, koma semua kolom, koma dimensi 3. Nah, dimensi 3 menunjukkan warna blue. Nah, pertanyaannya, kenapa di depannya IMG ini ada double? Depannya IMG di sini ada double juga. Di sini ada double juga. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Kenapa harus double? Kira-kira mau. Kira-kira. Apakah itu double artinya? Ada yang tahu? Pengulangan. Hah? Perulangan? Siapa itu menjawab double itu perulangan? Oke, double itu artinya double. Oke, double. Double maksudnya berulang kali. Oke, tapi ini adalah bahasa pemrograman ya, coding. Kalau di dalam Double bahasa, menjadi 2. ya, double menunjukkan apa? Menjadi 2. Lebih dari 1. Oh, begitu ya. Tidak pernah kita dapat tipe data double. Tidak pernah kita dapat tipe data double. Tidak pernah undang. Oh, tidak pernah ya. Oh, sorry. Ya, jadi dalam MATLAB itu ada tipe data namanya adalah double. Double itu artinya adalah pecahan desimal ini. Ya. Nah, jadi kenapa di sini kita harus double kan? Karena nilai piksel itu tadi apa tipe datanya nilai piksel, Dek? Integer. Nah, di dalam MATLAB tidak bisa kalikan atau tidak bisa operasikan antara nilai satu dengan nilai yang lain kalau berbeda tipe datanya. Ini kan IMG, ini nilai piksel integer, tidak bisa dikalikan dengan pecahan desimal. Nah, itu kekurangan dari MATLAB, tidak bisa dikalikan antara dua tipe data yang berbeda. Jadi harus disamakan dulu tipe datanya. Nah, supaya bisa dikali dengan pecahan desimal, maka nilai piksel ini, masing-masing nilai piksel ini kita ubah dulu menjadi double atau pecahan desimal, ya. Jadi double itu artinya adalah tipe data pecahan desimal di dalam MATLAB. Oke? Nah, sudah. Jadi bisa kita kalikan kini. Jadi kalau nilai pikselnya 1, berarti kalau di double berarti 1,0, ya. Kalau nilai pikselnya 255 itu integer, kalau kita doublekan berarti dia 255,0. Nah, jadi ada koma-komanya atau pecahan desimalnya. Jadi bisa kita kali dengan ini. 1,0 dikali 0,2989 dan seterusnya, semua baris semua kolom dikalikan dengan nilai ini, ya. Lalu hasilnya nanti ini dijumlahkan masing-masing. Nah, setelah dijumlahkan, kan nanti ini hasilnya berupa double toh atau pecahan desimal. Nah, kan nilai piksel tidak ada pecahan desimal, jadi kita konversi lagi menjadi integer. Nah, makanya kenapa di luarnya tutup kurung ini, ada lagi universal integer 8. Kita kembalikan lagi tipe datanya tadi. Jadi integer. Nah, seperti itu. Paham, Maki? Paham dah. Oke, nah setelah itu bisa kita panggil IMShow dalam kurung variabel abu. Jadi ini adalah listing manual untuk mengkonversi citra berwarna menjadi citra keabuan, ya. Jadi silakan copy insbrackcity.png, saya sudah ada, tinggal ini yang kita copy ke MATLAB. Nah, IMG-nya di sini daun bindi, saya ulangi lagi.
Kota. Kota ya tadi instructcity.png. Kemudian abu. Nah, ini jangan Ada ada bola-bola melayang. ya, tidak boleh ada tanda ini di atasnya. Ada bola-bola melayang. Apa itu ribut nah. Kita hapus gini. Tandanya udah. Iya, tidak boleh copy ini nah. Jadi kopinya itu per baris. Ya, agak rempong juga, tunggu. Saya ulangi lagi. Kita kopinya per baris. Ini gampang sekali di copy kalau kita pakai di editor. Ya, saya tunjukkan dulu jendela editor, tapi nanti berbeda lagi. Tidak apa-apa ya, kita buka dulu jendela editor. Nah, kita copy kembali itu yang kota.png. Nah, ini saya kerjanya di editor ya. img sama dengan imread instructcity.png. Ada di tadi png kah? Ada di, oke. Nah, kemudian di baris bawahnya kita copy ke ini listing. Nah, kalau di editor gampang kita edit. Itu kalau di command window agak rempong. Nah, tinggal ditarik ke atas. Nah, ini di MATLAB kalau kalian mau berbeda baris, bisa. Tinggal kalian berikan tanda titik 3 di ujungnya, lalu sambung dengan baris selanjutnya, perintah selanjutnya, ya. Jadi, itu perbedaan antara MATLAB dengan bahasa pemrograman yang lain. Kalau bahasa pemrograman yang lain kan, tidak apa-apa gitu kalau misalnya berbeda baris itu perintah, tidak perlu dia ada titik 3 ini. Tapi kalau di MATLAB, penanda antara baris yang sebelumnya dengan setelahnya itu masih bersambung, disambungkan dengan simbol titik 3. Ya. Nah, kalau mau satu baris, tidak masalah juga, tinggal dihapus ke ini, lalu tarik ke atas yang di bawah tadi. Nah, sudah, setelah itu enter, kemudian tampilkan imshow dalam kurung abu. Nah, cuman ibu maunya tampilkan juga citra berwarnanya, supaya bisa kita bedakan antara citra berwarna dengan citra keabuan. Pakai perintah apa tadi kalau dalam satu figur? Saya mau tampilkan 2 citra. Pakai perintah apa? Ayo, siapa masih ingat? Menampilkan citra dalam satu figur, 2 citra yang berbeda kita mau tampilkan. Pakai perintah apa? Subplot. Ya, subplot. Subplot dalam kurung apa, Rizky? Baris. Yes, Koma. jumlah baris. Satu. Ya, jumlah baris. Kita mau berapa baris? Saya mau atas bawah tampilannya. Berarti berapa baris itu? Kalau atas dan bawah. 2 baris, Bunda. Oke, 2 baris. Ya, atas bawah. Berarti berapa kolom? Ya, 1 kolom. satu aja ya. Kemudian posisi pertama saya mau tampilkan citra berwarnanya. Berarti imshow apa? Citra berwarnanya. Berarti imshow variabel apa? Ini citra berwarnanya. IMG, Bunda. Ya, IMG. Oke, diakhiri dengan titik koma, enter. Nah, begitu juga dengan posisi yang di bawahnya. Subplot 2 baris, 1 kolom, posisi keberapa? Kalau di atas itu 1, berarti di bawah posisi 2. Oke. Titik koma, imshow. Nah, saya tampilkan citra abu atau konversinya. Yes. Setelah itu, nah, di dalam editor kita tidak bisa jalankan dengan hanya menekan tombol enter, tapi pakai perintah tombol run ya, ada di atas sini. Yes, tapi tidak bisa dulu run kalau belum disimpan. Nah, jadi di save dulu. Silakan di save dengan nama apa, kemudian lokasikannya di mana, terserah Anda. Nah, saya simpan di dalam folderku. Nah, sini sebenarnya di sini sudah banyak nih masalah. Jadi ini convert tuh
Ada menunya konversinya Ibu. Oh, jadi Ibu pakai konversi RGB to gray. Bekas penyampainya namanya. Konversi RGB to gray. Save. Setelah di-save, maka bisa ditekan saja tombol F5 di keyboard tak. Nah, akan tampil seperti ini. Change folder. Nah, lihat kita di posisi saya simpan ini konversi RGB to gray berbeda dengan folder yang terbuka di sini, yang saat ini terbuka di MATLAB. Jadi kita harus klik ini change folder. Nah, maka akan terganti secara otomatis di sini. Ya, jadi di sini lokasinya, kemudian maka tampillah citra hasil konversinya. Ini citra aslinya atau citra berwarnanya. Dan ini citra hasil konversinya atau citra keabuannya. Ya, jadi ini adalah citra keabuan atau konversinya. Ya, paham Aki? Jadi seperti ini caranya di jendela editor. Ya, nah itu cara manual untuk RGB to gray. Nah, cara cepatnya untuk menjadikan sebuah listing menjadi sebuah komentar dalam MATLAB, tinggal pakai tanda persen. Ya, maka kalau dia sudah persen, berarti ini dia berupa komentar. Ya, ini menandakan ini komentar, berarti ini tidak dieksekusi. Jadi, nah, cara cepatnya abu sama dengan pakai perintah tolnya di MATLAB. Perintah tolnya itu, jalan tolnya itu pakai perintah ada di halaman paling terakhir. Nah, ini RGB to gray. Ya, pakai perintah ini saja, RGB to gray. Kemudian ya, pakai perintah RGB to gray. Dalam kurung variabel citra berwarna yang kita mau konversi, yaitu IMG. Nah, titik koma. Sudah, seperti ini Ji, sederhana sekali. Kemudian kita save kembali. Lalu saya mau 1 baris 2 kolom. Berarti subplotnya dirubah menjadi berapa? 1 baris 2 kolom. Berarti subplot berapa di sini? Halo? 1, Bu. Iya, 1. Berapa kolom? 1, 2. Berapa kolom? 2. 1. Oke. Posisi pertama di sebelah kiri saya mau tampilkan citra berwarna. Sama dengan di bawahnya. 1 baris, 2 kolom. Posisi kedua berarti di sebelah kanan saya mau tampilkan citra abu. Kita save kembali lalu tekan F5 di keyboard. Maka di sini konversi RGB to gray. Nah, tampilannya seperti ini. Ya, cara cepatnya RGB to gray aja ya. Jadi ini citra berwarna, ini citra keabuan. Nah, bisa juga kita berikan title, judul di masing-masing citra ini supaya tidak bingung. Caranya adalah tinggal ditambahkan title. Dalam kurung, tanda petik, silahkan tulis title-nya apa. Ya, saya mau tulis citra berwarna. Oke, jangan lupa diakhiri dengan tanda petik, lalu titik koma. Begitu juga dengan di bawahnya. Tinggal diberikan title, setelah IM show, lalu ini citra keabuan. Keabuan. Yes, kita save, lalu kita tampilkan lagi, jalankan lagi. Nah, maka akan tampil judul dari masing-masing citra. Ini adalah citra berwarna, ini adalah citra keabuan. Oke? Sudah. Itu konversi RGB to gray. Sekarang konversi dari gray ke binar. Ya. Nah, ada juga 2 cara. Cara pertama kita gunakan cara manual. Ya, manual itu maksudnya kita pakai coding, ya. Nah, kita pakai coding, codingannya itu namanya adalah kebinar.m. Kita pakai function, ya. Jadi silakan copy ini ke binar.m, ini semua ke mana? Ke jendela editor, ya. Silakan di copy. Bla 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 ke bawah. Nah, kita copy lalu bawa ke editor yang baru.
paste. Nah, ini jadi di sini Ibu jelaskan dulu. Ini adalah penjelasannya. Function kebinar ini digunakan untuk mengkonversi file grayscale ke citra binar. Nah, di sini dia langsung sebutkan nama citranya karena di dalam listingnya nama citra ini downgrade.png ini yang akan kita konversi. Nah, jadi ini adalah perintah untuk baca citra ya karena imread. Nah, kemudian perintah di bawahnya ini kira-kira perintah apa, Dek? Kira-kira perintah untuk apa itu? Siapa yang masih ingat? Size. Ada size di sini. Berarti perintah untuk ukuran. yes, mendapatkan ukuran. Ya, ukuran dari variabel img atau downgrade.png. Kemudian disimpan dalam variabel tinggi dan lebar. Nah, jadi penjelasannya seperti itu ya. Nanti kalau tugasnya jalankan perintah konversi grayscale ke binar, tapi jelaskan masing-masing garis listingnya. Nah, cara menjelaskannya begini. Apa ini? Mendapatkan ukuran dari variabel citra img, kemudian disimpan dalam variabel tinggi dan lebar. Yes, variabel tinggi menampung jumlah baris, variabel lebar, ya. Variabel lebar menampung jumlah kolom. Nah, selalu seperti itu, baris dulu baru kolom, ya. Kalau di sebuah MATLAB atau di pengolahan citra, baris dulu baru kolom. Jadi tinggi ini menunjukkan jumlah baris, lebar ini menunjukkan jumlah kolom. Nah, selanjutnya ada variabel ambang. Nah, ini nih intinya dari konversi grayscale ke binar. Nilai ambang ini bisa kita ubah-ubah nilainya. Kalau nilai berapa itu terserah kalian, silahkan ambil nilai piksel keabuan yang nilainya itu 0 sampai 255. Jadi tidak boleh kurang dari 0, tidak boleh lebih dari 255. Terserah kalian, silahkan diubah-ubah ini ya untuk mendapatkan hasil konversi binarnya. Nah, kita umpamakan 210. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan variabel binar sama dengan zeros, tinggi koma lebar. Kalau dalam bahasa Inggris, zero itu artinya apa, Dek? 0. Ya, jadi artinya ini perintah binar sama dengan zeros, yaitu membuat variabel binar yang dimana variabel binar ini isinya adalah 0. Ya, 0 semua isinya. Terus berapa ukurannya ini binar? Dalam kurung diikuti dengan jumlah baris dan jumlah lebar sesuai dengan jumlah baris dan jumlah kolom yang ada di citra yang kita mau konversi. Nah, jadi ini nanti variabel binar yang akan menjadi variabel bantu atau variabel yang akan menampung nilai hasil konversi binarnya. Jadi yang mula-mula nilainya itu semua dulu 0. Kita nolkan dulu. Nah, kemudian diambil ukurannya jumlah baris dan jumlah kolom sesuai dengan variabel img tadi. Jadi variabel tinggi di sini dan variabel lebar di sini kita tulis kembali. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke perulangan for. Nah, ini for untuk menunjukkan posisi baris. For kedua menunjukkan posisi kolom. Nah, jadi baris kita mau panggil ini proses konversi dimulai dari baris keberapa dan kolom keberapa. Jadi semuanya dimulai dari baris 1, kolom 1. Kemudian sampai berapa? Sampai ukuran dari berapa jumlah barisnya tadi dan berapa jumlah kolomnya citra yang tadi, ya. Jadi sampai di situ nanti perulangannya berhenti, ya. Sampai di baris terakhir, kolom terakhir. Nah, masuk nih ke perintah manual untuk mengkonversi grayscale ke binar. Jadi pakai seleksi, ya, if. Jika img dalam kurung posisi baris berapa dulu tadi? Baris pertama, kolom pertama lebih besar nilai pikselnya sama dengan nilai ambang. Berapa tadi nilai ambang? 210. Jadi kalau nilai pikselnya itu baris 1, kolom 1 lebih besar sama dengan 210, maka binar, nah ini binar, ini salah di harusnya B kecil.
Nah, biner kecil. Biner dalam kurung posisi baris 1 kolom 1 juga di sini kita ganti nilainya sama dengan 0. Ya, kita berikan dengan nilai 0. Awalnya dia 0, jadi tetapi dia nilainya 0. Seperti itu. Terus kalau ini tidak memenuhi atau salah, artinya jika nilai piksel pada baris 1 kolom 1 di citra berwarna tadi tidak lebih besar dari 210, maka biner dalam kurung baris 1 kolom 1 juga sama dengan 1. Jadi berubah nilainya tadi yang mula-mula kita berikan 0 semua. Nah, pada baris 1 kolom 1 kita ubah menjadi 1. Nah, seperti itu. Jadi di sini Mi perintah inti dari konversi. Jadi istilahnya ini kalau nilainya itu nilai pikselnya ini citra IMG lebih besar sama dengan 210 maka diubah jadi 0. Kalau dia lebih kecil dari 210 maka nilai pikselnya dirubah jadi 1. Nah, maka secara otomatis nilai piksel yang ada di dalam variabel biner ini hanya ada 2, yaitu 0 dan 1. Seperti itu. Setelah itu kita tampilkan nih IMShow dalam kurung biner, ya. Biner yang kita mau tampilkan. Nah, kita save dulu dengan nama konversi apa tadi? Gray to biner. Ya, biner. Nah, sudah. Kemudian kita jalankan. Tekan tombol F5. Nah, ada pesan error. Doesn't exist. Ya, berarti salah nama citranya. Kita ganti. TIFF. Kita save ulang. Lalu F5. Masih salah. Get full file name. Tidak ada TIFF. Apa ya? Tidak ada kapang downgrade.tiff. Daun J mungkin. Malas gak buka folderku. Nah, ini dia. Ya, jelek sekali di hasil konversinya. Nah, karena dia jelek, maka kita ubah nilai ambangnya. Nah, ini. Silakan kalian ubah-ubah. Tidak kelihatan citra daunnya toh, jadi silakan kalian ubah. Misalnya saya mau ubah jadi 150. Ctrl save lagi, lalu nah, baru bagus kelihatan. Jadi ini citra daunnya, citra binernya, ya, hitam dan putih. Nah, kalau saya mau tampilkan dia secara perbandingan supaya dilihat tadi citra asli keabuannya bagaimana, ya pakai perintah subplot. Yes, subplot. Dalam kurung terserah Anda. Saya mau kiri kanan, berarti 1 baris 2 kolom. Posisi 1. 2 kolom 1. Yes, saya mau tampilkan citra asli, berarti IMG. Kita berikan title citra keabuan. Yes. Kemudian subplot. Plot 2. 1 baris 2 kolom, posisi kedua. 2 kolom 1. Yes, IMShow biner, title-nya citra biner. Oke, save, lalu jalankan kembali. Lalu, kenapa ini? Closest match. Oh, title. Oh iya, sorry. Jadi dia nggak mau kalau T kecil. Dia harus T besar. Yes. Tetap tidak mau. Di mana ini salahnya? The closest match for title. Salah kayaknya, harusnya T kecil deh. Ya. Nah, baru mau. Oke, T kecil, tidak boleh T besar ya. Nah, jadi ini citra keabuannya. Kalian lihat toh, ada gradasi abu-abu. Nah, ini citra binernya. Nah, cuman kalau di citra biner, ini termasuk citra yang masih kotor. Kenapa? Karena masih ada warna hitam di wilayah warna putih. Jadi silakan kalian ubah-ubah itu semua nilai ambangnya. Silakan ubah, yang penting nilainya 0 sampai 255 ya. Dan kalian lihat bagaimana efeknya. Nanti di ambang berapa baru bagus sekali hasilnya. Tidak ada kotor-kotoran ini. Nah, di dalam pengolahan citra, ini nih yang disebut dengan apa kalau gangguan dalam citra? Istilahnya noise. Ya, jadi ini yang kita sebut dengan noise. Nah, di mata kuliah ini
kita akan mempelajari bagaimana cara menghilangkan noise ini selain mengubah nilai ambang. Ini kalian sudah pakai nilai ambang 0 sampai 25, tapi semuanya tidak ada noise-nya. Nah, maka diperlukan metode tambahan untuk menghilangkan noise yang ada pada citra binar ini. Nah, itu Mitugasta ya, sebagai tugas dalam mata kuliah pengolahan citra digital. Nah, sampai di sini materi kita hari ini. Tunggu, ini adalah cara manual. Nah, bagaimana kalau cara cepatnya? Cara cepatnya pakai perintah satu baris di perintahnya. IM2BW. Nah, ini. IM2BW. Ya, panggil dulu citra berwarnanya, citra keabuannya, lalu bikin key variabel baru untuk menampung citra binar, diikuti dengan perintah konversi grayscale ke binar. Namanya adalah IM2BW. BW itu adalah black and white. Dalam kurung, citra keabuan yang kita mau panggil, koma, nah ini nilai, silahkan kalian berikan nilai ambang antara 0 sampai 1. Ya, jadi bisa 0,1, 0,2, sampai 0,9. Lalu tampilkan maki IMShow BW. Silakan kita coba di editor. Nah, banyak sekali ini. Bisa juga sebenarnya di sini. Caranya adalah di sini. Cuman kalau di mana? Di MATLAB enggak ada. Kayaknya enggak ada yang dari baris 1 sampai baris terakhir. Tiap baris harus diberikan tanda persen. Jadi saya pakai di sini aja ya, supaya cepat. Apa tadi? IMG down.div. Setelah itu BW sama dengan apa tadi perintahnya? IM2BW. Dalam kurung variabel citra keabuannya diikuti dengan nilai ambangnya 0,6. Titik koma lalu tampilkan IMShow dalam kurung BW. Nah, kita save dulu. Compare IM2BW. Save. Nah, kemudian kita jalankan. Nah, maka hasilnya seperti ini. Nah, dia kebalikan ya. Kalau tadi citra binarnya itu citranya berwarna putih, latarnya berwarna hitam. Nah, kalau ini IM2BW dia kebalikannya. Nah, gimana caranya supaya terbalik? Nah, ini bagaimana caranya supaya terbalik? Ada caranya ya. Tinggal diubah aja. Ada istilahnya itu negasi, dinegasikan ki. Tapi bukan di sini dulu kita pelajari itu. Yang penting kita bisa konversi ini dulu ya. Bagaimana caranya dibalik nanti di materi selanjutnya ya. Tidak salah dikurang-kurangi itu, dikurangi 1 kalau tidak salah, tapi ibu lupa. Jadi jangan dulu sekarang, nanti di materi selanjutnya kita lihat bagaimana caranya menukar ini. Ini citra daunnya warna putih, ininya warna hitam. Seperti itu. Nah, sampai di sini materi kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bunda. Oh, mau sholat di? Iya, silahkan yang sudah masuk waktu sholat maghrib di wilayahnya, silahkan pergi sholat. Selanjutnya Ibu mau jelaskan tugas. Nah, ini tugas 1. Tampil di tugas 1. Tampil, Bunda. Ya, ini tugas 1. Perintahnya adalah silakan install MATLAB dulu, terserah desktop atau online. Kalau online, durasinya cuma 1 bulan, kalian bisa gunakan. Opsinya bagaimana? Nanti di kolom saya bikin, nanti saya infokan di grup. Ya. Terus kalau MATLAB desktop, ya itu terserah. Terserah kalian gimana caranya. Jangan kita tanya, Kak, karena itu teknis. Ya. Saya kira anak semester 6 tahu bagaimana caranya meng-crack itu MATLAB supaya bisa terinstall di laptop masing-masing. Kemudian, carilah. Ya, jadi karena kita semester 6 ini, Ibu mau arahkan bagi saya Ibu berharap semoga dari mata kuliah pengolahan citra digital ini lahir nanti calon-calon yang mau menjadikan tugas akhir dari pengolahan citra digital ini menjadi sebuah skripsi nantinya. Nah, makanya Ibu Subhati cari satu judul jurnal atau proceeding. Paham ya kita jurnal atau proceeding?
Paham, Jeki? Paham dah. Yes. Cari satu judul jurnal atau proceeding tentang pengolahan citra digital yang akan Anda modifikasi. Ingat, yang akan Anda modifikasi. Bukan kopas yang kopas 100%, jangan ya, tapi dimodifikasi. Apanya yang kalian mau modif, ya? Apanya yang kalian mau kembangkan? Apa yang kurang dari jurnal ini sehingga kalian mau modifikasi, ya? Kemudian itu yang akan menjadi tugas-tugas kalian pada satu semester ini. Judul itu yang akan menjadi tugas kalian selama satu semester ini. Ya, satu saja. Nah, sebagai bahan pertimbangan silakan googling dengan kata kunci identifikasi citra, deteksi citra, klasifikasi citra, pengenalan citra. Nah, ini nanti judul jurnalnya dikumpul di Google Docs ya, Google Sheet. Nanti Ibu kirimkan file untuk mengetikkan judul jurnal di dalam Google Sheet. Di situ supaya kelihatan, tidak boleh sama antara yang satu dengan yang lain. Siapa yang cepat dapat jurnalnya, maka itu yang berhak. Yang terlambat tidak boleh sama dengan yang sudah duluan. Ya, paham Jaki? Jadi satu saja judul jurnal. Ya, judul jurnal tentang pengolahan citra. Jaki ambil tentang sistem prakar, tidak nyambung itu. Apalagi sistem pendukung keputusan, tambah tidak nyambung. Jadi satu judul jurnal yang tentang pengolahan citra, ya, pengolahan citra digital. Yang judul-judulnya itu selalu seperti ini judulnya, ya. Jadi silakan kalian googling, ambil itu judul yang akan Anda modifikasi menjadi tugas-tugas pada satu semester ini. Paham Maki nomor 2? Ya Bunda. Yes. Nomor 3, jalankan perintah berikut pada 2 objek citra. Nah, berdasarkan jurnal yang kalian dapatkan di sini, citra apa yang dia teliti di jurnal ini, itu yang kalian jadikan objek citra. Ya. Jadi ambil minimal 2 citra. Ya. Kemudian jalankan perintah ini. Membaca citra, mendapatkan ukuran citra, dan menampilkan citra. Menampilkannya ini ada 2. Berbeda figur dan dalam satu figur. Paham ya kita maksudnya nomor 3? Nah, silahkan jalankan ini masing-masing perintahnya. Seperti biasa cara kalian mengerjakan tugas lab, tampilkan dulu listingnya baru outputnya, ya. Listingnya dulu baru outputnya, listingnya dulu baru output, listingnya dulu baru output. Seperti itu. Lihat, Ibu cuma suruh Ki jalankan saja, tidak usah dijelaskan, ya, cukup dijalankan. Tampilkan listing dan outputnya. Nah, itu tugas 1. Tugas 2, lakukan konversi citra. Ya, jadi citra yang kalian dapatkan di sini usahakan masih berwarna, ya, citra berwarna atau citra RGB, supaya bisa kalian lakukan tugas kedua, yaitu konversi dari RGB ke grayscale untuk 1A, lalu grayscale ke binar, lalu ini tiga-tiganya langsung dalam satu editor, 2 perintah konversi yang bisa dijalankan, yaitu dari RGB ke grayscale, kemudian dari grayscale ke binar, ya. Jadi ini line key listingnya, ini line listingnya, ini juga line listingnya, oke? Nah, usahakan pakai, terserah kalian, Ibu tidak batasi mau pakai yang cara cepat, ya, atau mau pakai cara manual, terserah kalian, ya. Ibu tidak batasi. Kemudian tampilkan listing dan jelaskan per baris listingnya. Nah, karena di sini ada jelaskan, pasti pilih semua ini yang cara gampang, toh. Kemudian nomor 3, tampilkan outputnya dengan menggunakan perintah subplot untuk membandingkan citra asli dan citra hasil konversi. Jadi nomor 3 ini wajib pakai perintah subplot, ya, tidak boleh figur. Kemudian nomor 4, berikan kesimpulan. Terserah tak apa kesimpulannya. Oh, begini hasilnya kalau grayscale. Oh, begini hasilnya kalau binar. Kalau saya ubah nilai ambangnya begini hasilnya. Nah, silakan berikan kesimpulan. Silakan analisa, ya, dan berikan kesimpulan. Lalu kumpul pada kalam. Ini nanti sebentar Ibu bikinkan tempat pengumpulannya, ya. Jadi tugas 1 berbeda tempat pengumpulannya dengan tugas 2 karena kita 2 pertemuan hari ini. Oke, sampai di sini penjelasan tugasnya. Ada yang mau ditanyakan? Saya Bu, yang tugas 1 tadi Bu. Udah aja Bu. Iya, kenapa tugas 1? Jadi yang tugas 1 Bu, cuman isinya saya yang nomor 3 Bu toh. Maksudnya isinya? Iya, sebenarnya ini tugas 1 ini Ji, intinya. Ya. Jadi di PDF kan sama Bu itu.
Tapi tidak bisa Ki jalankan ini kalau belum kumpul dulu judul jurnalnya. Ya, Oh, iya, Bu. ya. Iya, Bu. Sebentar Ibu bikinkan Ki Google Sheet-nya. Iya, Bu, iya, Bu. Sudah, Bu. Ada lagi? Tidak Oh iya, ada, Bu. iya. Usahakan di tiap tugas itu kalian tulis terus ini judul jurnalnya ya. Jadi tugas 1 tulis Ki dulu judul jurnalnya, baru diikuti dengan ini. Begitu juga tugas 2, tulis Ki kembali judul jurnal tak yang di tugas 1, lalu lakukan perintah ini. Ya, selalu seperti itu. Ya, kenapa? Supaya Iya, Ibu Bu. bawa Ki menuju ke garis finish kita, yang Ibu berharap di garis finish itu akan lahir calon-calon skripsi nantinya. Ya, mudah-mudahan. Amin. Ya, oke. Sudah, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.